Bismillahirrahmanirrahim. Matan wayah wa takrib. Sedikit mengulang halaman 53 ya. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti untuk mayit jenazah. Yang wajib apa saja? Arba'atu asya'a, itu ada 4. Ini wajib secara kifayah. Wajib itu kan ada wajib ainiyah atau disebut fardu ain, ada wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau ainiyah, ain itu perorangan, tidak bisa diwakilkan. Umpama sholat subuh masih ngantuk, neng wakilin neng, emak masih ngantuk, ora iso. Puasa, nenek lagi sakit, neng wakilin neng puasa neng, ntar saya kasih goceng, ora iso. Ini namanya ibadah personal, ibadah pribadi. Itu tidak bisa diwakilkan, harus orang yang bersangkutan. Lah yang kedua namanya fardu kifayah. Nah ini boleh diwakilkan. Kalau bahasa anak kuliah katanya kolektif kolegial. Kalau seandainya ada satu saja yang menjalani, yang lain udah gugur. Umpama di gang satu ini ada orang yang hidupnya ngeselin, semua orang dimusuhin, tetangga depan belakang kanan kiri, kalau perlu kalau ada atas bawah, dimusuhin semua. Begitu dia meninggal, orang-orang mengucap, umumnya diucapkan innalillah, ini malah orang-orang alhamdulillah, akhirnya mati juga. Kemudian begitu dia meninggal itu gak ada yang mau ngurus satupun, maka orang satu gangan ini kena dosa semua. Walaupun dia yang gak tahu menau, tapi kalau dia tinggal deket-deket situ tetap kena imbas dosanya. Lah kemudian kalau ada satu saja, itu kebetulan tetangga yang baru pindah, belum dimusuhi, baru pindahan baru. Terus akhirnya dia mandiin sendiri, dia kafanin sendiri, disolatin sendiri, kalau perlu diboncengin motor, diikat dibawa ke bukit. Tapi kok kayaknya nggak ada lah ya. Sekesel-keselnya orang itu kalau udah meninggal ya udahlah selesai. Udah. Lah kalau seandainya mau cerita ngarangan ini kok, seandainya ada satu saja orang yang mau ngurus, maka gugur kewajiban yang lainnya. Bahkan memang kita nih, seandainya kesel sama orang, kalau dia udah meninggal, anggap aja udah selesai. Saya pernah ditanya, ini ibu-ibu pernah nyolatin jenazah gak sih? Selain ketika haji umrah loh ya, ketika di sini loh. Nggak pernah? Ada yang pernah nyolatin jenazah? Belum? Ya ntar kapan-kapan kalau ada boleh sekali ikut. Nah dalam pelaksanaan sholat jenazah itu biasanya kan ada sambutan, entah dari keluarga atau tokoh masyarakat setempat. Biasanya di antara isi sambutan itu minta kesaksian, apakah almarhum ini orang baik. Lah saya tanya, ada ibu-ibu tanya, Pak, saya tahu banget Pak orangnya itu ngeselin banget. Lah apakah ketika diminta persaksikan apakah ini orang baik, apakah saya harus jawab baik? Wong saya tahu orang itu kelakuannya kayak apa. Lah kecuali orang-orang yang nggak tahu apakah ini almarhum orang baik. Baik. Lah ini saya tahu Pak. Wong dia itu teman saya dari muda, pokoknya ya Allah, naudzubillah lah, naudzubillah. Saya bilang begini Bu, itu tadi orang yang sambutan bilangnya apa? Apakah almarhum ini
Ini loh ya, nggak kemarin-kemarin loh ya. Ini berarti sudah mati, udah meninggal. Lah mau ngapain kalau udah meninggal? Apa ya masih bisa ngomelin orang, masih bisa nyusahin orang? Lah ya enggak. Ini. Lah kecuali pertanyaannya, apakah almarhum ini kemarin-kemarin orang yang baik? Nah. Lah pertanyaannya kan apakah almarhum ini? Berarti kan saat ini yang ditanya. Orang baik maka jawab aja baik. Wong dia udah diem. Iya kan diem ya. Biasanya walaupun nggak pernah ke musola ya sekarang ke musola walaupun dipaksa. Harusnya itu berdiri di belakang imam, ini malah rebahan di depan imam. Lah iya, harusnya kan kalau kita ke masjid, ke musola, itu kan berdiri di belakang imam sana ya. Lah ini malah rebahan di sini. Sekali-kalinya datang malah tiduran di sini. Makanya kalau ditanya apakah ini orang baik? Baik. Nyatanya ya ke musola ya. Yo pakaiannya ketutup aurat yo. Walaupun dulu mungkin hidupnya pakaiannya kebuka, yo sekarang yo ketutup rapet yo. Iya yo anteng. Udah enggak teriak-teriak lagi yo wis orang baik. Ini fardu kifayah. Seandainya satu saja yang melaksanakan yang lain enggak, maka sudah gugur kewajiban. Yang pertama ghusluhu, memandikannya. Kalau itu dibaca ghusluhu artinya mencuci. Mencuci sama memandikan kan beda ya. Kalau dibaca ghusluhu artinya memandikannya. Tapi kalau ghusluhu artinya mencuci, maka bacanya ghusluhu. Makanya Arab itu dibaca harokatnya berbeda, artinya berbeda. Wa takfinuhu, mengkafankannya. Wassalatu alaihi, dan salat untuknya. Wadafnuhu, kemudian memakamkannya. Yang wajib secara kifayah dalam hukum fikih 4 itu. Lah kalau mendoakan lain bahasan. Tahlilan lain, bahasanya bukan ini. Ini secara hukum fikih wajib secara kifayah. Bila ada sesama muslim yang meninggal, kewajiban kita secara kifayah 4 itu. Ghusluhu, memandikannya, takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, mensolatkannya, wadafnuhu, dan memakamkannya. Wasnani, dan ada 2 jenis jenazah. La yughassalani, dan tidak perlu dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan untuk 2 jenis jenazah itu. Yang pertama, asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang gugur syahid dalam perang melawan orang-orang musyrik. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau mungkin mbah-mbah kita dulu yang perang melawan penjajah, kebetulan kita muslim, penjajahnya agamanya beda, lah itu yang meninggal di medan pertempuran itu syahid. Seandainya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, wes pokoknya langsung dikubur. Ada keistimewaan khusus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiqatu, dan bayi yang keguguran. Alladzi lam yastahilla, yang dia tidak apa itu? Kalau baru lahir itu apa? Bengok-bengok. Belum ada suaranya. Bengok-bengok basa Jawa. Pokoknya lahir itu belum teriak apa-apa, lahir diem aja. Shorihan,
belum ada bersuara yang jelas, itu seandainya langsung dikubur nggak masalah. Tetapi kadang ada orang yang dalam keterangan fikih lain memang ketika lahir sudah full berbentuk badan manusia, maka memang sebaiknya tetap diberi nama. Kemudian diperlakukan sama kayak yang sudah dewasa. Tapi kalau lahirnya, saya pernah diperlihatkan cuman gambar sih, Pak, ini istri saya lahir keguguran, cuman bentuknya belum utuh, masih kayak ati potongan daging ati. Apakah ini tetap dikasih nama dan lain-lain? Kalau belum berbentuk maka tidak perlu. Tapi kalau sudah berbentuk, sudah utuh mulai dari atas sampai bawah, maka perlu dikasih nama dan diperlakukan seperti yang lainnya. Itu dalam pendapat fikih lain. Tapi kalau dalam fikih ini, kalau lahir kok sudah memang tidak bernyawa, kalau bernyawa kan berarti tandanya teriak itu ya, nangis itu ya. Maka kalau tidak seperti itu, maka tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikafani kemudian dikubur. Tapi kalau sudah pernah teriak walaupun cuma sekali, ya diperlakukan seperti layaknya yang sudah dewasa. Kan sering kejadian seperti ini ya, keguguran karena mungkin banyak faktor lah ya. Mungkin ibu juga ada yang pernah alami ya, punya anak belum sempat nangis ketika lahir. Nah, diperlakukan dalam, kalau mengikuti fikih ini cukup dikafani kemudian dimakamkan. Tapi dalam pendapat lain diperlakukan sama, diberi nama, kemudian diperlakukan sama seperti layaknya yang sudah pernah yang lahir dalam keadaan pernah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughassalu, dan dimandikan jenazah. Berarti ini membahas tentang memandikan jenazah. Ini ada yang petugas mandiin jenazah. Ini loh yang sekian hari yang hadir, nggak ada. Tapi kalau mandiin jenazah pernah. Paling tidak kita tahu, walaupun kita bukan petugas. Karena kalau di Jakarta ini kan sistemnya udah borongan ya. Pokoknya pasrah sama Nurul Jannah, mulai dari awal sampai nganter ke kuburan, kalau paket, kalau perlu tahlilan sampai selesai. Bahkan mohon maaf, di daerah tempat tinggal saya, tapi yang di luar komplek, kan warga asli penduduk situ, itu bahkan sampai ada deal-dealan harga. Ini kalau harganya sekian, ngajinya ini. Kalau harganya sekian, ngajinya ini. Berarti kalau tahlilan juga ada paketnya, saya bilang. Maksudnya kalau paket lengkap itu sekian. Kalau paket hemat, karena memang ada yang pernah datang ke rumah nanya. Karena budaya di situ, setelah selesai meninggal, selesai orang-orang tahlilan itu kan ada yang ngaji, khataman sampai sekian kali khatam. Lah kebetulan ibu ini ekonominya kurang mampu. Sementara ternyata ngaji itu harganya nggak murah. Iya, sekian juta gitu. Lah kemudian ibu ini cerita, Pak, kalau saya alhamdulillah mending, jelek-jelek punya rumah. Kakak saya, adik saya semuanya ngontrak. Lah kalau dimintain urunan loh, untuk biaya ngaji sampai sekian hari, kami nggak mampu, Pak. Terus saya bilang begini, Bu, mendoakan orang tua yang sudah nggak ada hukumnya wajib, tapi tidak harus dengan cara seperti itu. Kalau ibu punya uang sekian juta umpama,
Apalagi saat itu lagi pas musim pendaftaran anak sekolah. Lebih baik buat bayar pendaftaran anak sekolah. Sebisa-bisanya ibu ngaji bacain Quran, terserah mau kulhu diulang 1000 kali kan lumayan banyak. Kami gak ada yang bisa baca Quran Pak, lah ya itu makanya. Jangan sampai diwarisin ke anak, maksudnya ibu sekarang udah terlanjur lah, anak ibu jangan sampai biar kayak apa yang penting bisa ngaji sebisa-bisanya. Nah terus nanti gimana Pak kalau saya diomong tetangga kanan kiri katanya anak nggak berbakti, omongan orang biarin. Kalau memang yang mampu ya silahkan hitung-hitung sedekah buat almarhum, tapi kalau nggak mampu gimana lagi? Ayo, wong itu tidak wajib, yang wajib 4 itu tadi, dan mendoakan. Lah mendoakan caranya terserah. Itu yo budaya tadi. Bahkan saya pernah takziah ke daerah Rorotan, dekat lapangan futsal atau pasar Rorotan itu. Saya ikut sholat jenazah begini, selesai itu ada yang keliling masukin amplop. Wong saya baru ketemu itu makanya loh. Lah kalau saya imamnya mungkin pantas lah. Saya di belakang. Ya karena kebetulan saya pakai kaos, kan dimasuk-masukin nggak bisa ya. Wong nggak ada kantongnya. Akhirnya diselipin di sini nih. Ini apa ya maksudnya ya? Apa semuanya dapat? Semuanya ya. Di Madura begitu. Hah? Betawi begitu. Daerah Kulon begitu Baji. Lah iya. Kalau memang itu keluarga yang mampu, nggak masalah. Yang khawatirnya keluarga yang nggak mampu. Kemudian sampai bela-belain mungkin punya sawah sedikit dijual atau digadein buat bela-belain acara seperti itu. Kalau yang mampu, monggo lah, mau duitnya banyak ya. Begitu saya gini, karena saya nggak srek yo. Saya pulang, kebetulan ada musola begini, ada ini, saya masukin, enggak srek. Ya iya kalau dia orang mampu nggak masalah. Wong duitnya banyak, hitung-hitung yo sedekah. Yang jadi persoalan kan, ya yang nggak mampu sampai mungkin ngutang sono kemari gara-gara ingin mengikuti tradisi yang ada. Cuma kalau begini disampaikan di tempat umum, kadang ada yang Wahabi, Ustaz Wahabi. Ya bukan begitu. Maksudnya itu yang wajib kan 4 ini tadi. Yang wajib lagi mendoakan. Sedekah monggo. Lah namanya sedekah itu kan enggak dipaksakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yughassalu, dan dimandikan al-mayyitu mayyit witron, dengan secara ganjil, witir. Makanya sholat witir itu rakaatnya harus ganjil. Wa yakunu fi awwali huslihi, dan hendaknya di awal membasuh atau menyiram itu sidrun, daun bidara. Banyak ya yang nanam ya daun bidara. Tapi ini tidak semua kitab fikih pas dengan yang umum dilakukan di masyarakat kita. Ini hanya kitab kan paling ringkas. Hendaknya membandingkannya itu diulang 3 kali, kemudian di awal basuhan pakai daun bidara. Ini mau saya kutipkan dari kitab lain yang agak sedikit lengkap. Walaupun kita bukan petugas memandikan jenazah, tapi paling tidak kita tahu bagaimana ilmu memandikan jenazah. Ini pernah saya diceritain adik saya begini. Malam itu dia ngajar cara ngurus jenazah, praktek, karena dia kan pernah kerja di rumah sakit ngurusin jenazah. Lah paginya ada yang meninggal beneran. Ini khawatirnya ntar beneran. Memandikan jenazah itu yang pertama orang yang memandikan
Syaratnya pertama harus muslim. Kecuali kalau memang dia tinggal di masyarakat yang mayoritas non muslim, seperti di Bali, di Manado. Lah ketika dia meninggal nggak ada yang memandikan, ya wis non muslim yo nggak popo. Lah nggak ada orang. Lah kalau di Jakarta dan sekitarnya, kita di Pulau Jawa mayoritas muslim. Pulau Sumatera yang kecuali Sumatera Utara mayoritas muslim. Tapi misalnya yang kerja di Bali, di Manado, di Flores, di Papua kan mayoritas bukan orang Islam. Atau bahkan mungkin yang kerja di luar negeri, di Hong Kong, di Korea, begitu meninggal, yang mandikan petugas dari rumah sakit belum tentu orang Islam. Nah kalau kita di masyarakat begini ya wis, pertama muslim. Yang kedua, tentu ini termasuk bagian dari ibadah, tentu harus balik dan berakal sehat. Orang yang akalnya agak miring, masa Allah ya mandi jenazah lah ya enggak. Kemudian yang kedua, yang nomor satu tadi muslim, balik, akal sehat. Yang kedua, orang yang amanah. Artinya orang yang bisa menyembunyikan kalau di jenazah itu ada aib. Karena enggak sedikit orang yang meninggal dalam tubuhnya itu ada aib yang enggak, dulu waktu dia hidup enggak pengen aib itu diketahui oleh orang lain. Maka yang memandikan jenazah kalau melihat sesuatu yang sekiranya itu tidak bagus untuk diceritakan, jangan sampai diceritakan. Jangan sampai habis mandiin jenazah malah cerita ngalor gitu. Bu, tahu nggak Bu? Itu kayaknya orang baik, rajinnya ngajinya rajin, sono kemari. Oh begitu dimandiin, baunya nggak hilang-hilang. Padahal dia yang kentut melulu. Artinya pokoknya ada apapun yang ada dalam tubuh jenazah yang sekiranya tidak pantas untuk diceritakan, jangan diceritakan. Jangan, bukan hanya yang memandikan loh ya. Kita loh, ketika orang sudah meninggal tadi itu, walaupun kita tahu kelakuannya kayak apa, begitu sudah meninggal disuruh untuk menutup semua keburukannya. Wis ceritakan kebaikannya. Ya kecuali kalau memang untuk dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran itu begini. Tapi ya jangan langsung nyebut nama, kan nyinggung perasaan keluarga. Itu loh si itu, bukan si itu ya, pokoknya dulu saya pernah ada cerita begini, itu buat pelajaran. Tapi jangan sampai langsung si itu, walaupun ngajinya rajin, jangan. Kemudian sesuai jenis kelamin, kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, kecuali suami istri atau mahram. Mahram loh ya, bukan muhrim. Mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah, kakak, adik, paman, ayah, anak, dan seterusnya. Gampangnya yang bersentuhan tidak batal. Laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan ya perempuan, kecuali suami istri atau mahram. Dan kemudian jenazah itu hendaknya ditempatkan di tempat yang tertutup. Lah iya yang masih hidup aja mandi, kalau ini malu ya. Apalagi yang sudah meninggal, walaupun nyawanya sudah nggak ada, rasa malu tetap ada. Hanya dia jasadnya tidak bisa bereaksi, tapi ruhnya tetap ngeliat. Itu syarat-syaratnya. Kemudian tadi teknis atau cara pelaksanaannya, satu, jenazah ditempatkan di tempat tertutup. Kalau kita paling tidak ya pakai kain. Ya syukur-syukur ya rumah, kalau yang rumahnya luas ya. Kalau enggak ya cukup pakai kain. Yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang terhormat.
Kalau di daerah saya biasanya di pangku, biasanya 3 orang, anak, ya mantu, ya pokoknya keluarga lah ya, yang berhak untuk memandikan itu tadi. Kalau di sini biasanya ya pakai tempat khusus gitu ya, di tempat yang terhormat atau tempat yang khusus. Kemudian setelah itu membersihkan semua lubang yang ada dalam tubuh jenazah itu, mulai dari hidung, mulut, mohon maaf, yang itu semuanya dibersihkan secara merata, pokoknya bersih. Apalagi mohon maaf ya, yang memang yo bahasan itu ya agak begitu. Nah, ya. Kemudian diawali dari membasuh kepala. Diawali membasuh kepala, wajah, kemudian bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Kemudian baru setelah itu sebelah kiri. Dan seandainya ada bagian tubuh ketika disiram atau itu kok copot atau rambut rontok, dikumpulin, jadiin satu, nanti ikut dimakamkan, jangan dibawa pulang. Ntar dibawa pulang ada yang malam-malam manggil-manggil. Lah umpama yang meninggal itu kukunya bagus, panjang gitu, lah pun pas diiniin copot, dikantongin. Wah, jangan, wes. Sama kayak ketika ibu dalam keadaan junub karena hadas besar atau junub karena haid, ketika ada anggota tubuh yang copot atau motong kuku atau rambut, kalau bisa sebisa mungkin dikumpulin sebisa mungkin. Tapi kalau udah terlanjur ya wis, udah terlanjur ya. Kalau bisa dikumpulin, sama kayak seperti jenazah itu tadi. Setelah rambutnya disiram, disampoin macam-macam, disisir, biasanya kan ada aja yang rontok ya. Ada aja yang rontok. Kumpulin. Jangan dibawa pulang. Ntar bahaya bawa pulang. Ntar malam-malam ada yang rambutnya ya rambutku mana. Nah kemudian setelah dibasuh sebelah kanan sudah, sebelah kiri sudah, kalau dikira sudah rata, seandainya mau cukup sampai di situ boleh. Yang penting udah rata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi karena mayoritas kita ini orang Indonesia, airnya berlimpah ruah, kadang mandiin jenazah itu yo, mandi sendiri aja kadang cuma seember, ini satu drain kayak masih kurang ya. Nah, iya. Karena memang air kita di Indonesia ini, kita tinggal di tempat yang airnya melimpah ruah. Penulis kitab Safinatun Najah itu beliau dalam karangannya aqallul husli ta'mimu badanihi bil ma'i, cukup dianggap cukup memandikan jenazah itu, yang terpenting seluruh tubuh dari jenazah itu terkena air. Ya karena mungkin penulis kitab itu tinggalnya di daerah yang sering kekurangan air. Kita di Indonesia kadang malah kan nyetim motor pakai selang. Ya karena kebetulan ya kita tinggalnya di tempat yang banyak air. Nah itu memandikan jenazah. Nah yang sempurna ya diulang sampai 3 kali. Salah satu airnya dicampur dengan wangi-wangian, biar memang jenazahnya itu wangi. Itu secara singkat memandikan jenazah. Kemudian setelah mandi jenazah dimandikan, tentu mengkafani. Dalam keterangan itu tadi, kitab itu tadi, wa yukaffanu fi salasati aswabi bidin, dan dikafani dengan 3 lapis
pakaian yang putih. Kalau kain kafan pakai batik boleh nggak? Lah ya umpama orang itu pecinta batik, kemudian begitu dia sakit meninggal wasiat ke anaknya, nah ntar kalau bapak nggak ada, wong bapak ini pegiat batik, pecinta batik, nanti kalau meninggal kafani pakai kain, boleh nggak? Ntar ibu-ibu pecinta gamis opo gitu ya. Memang yang paling afdol itu yang putih, tapi seandainya pakai warna lain pun boleh. Cuma kalau di kita sesuatu yang gak umum itu akan jadi omongan. Umpama lo ada ibu yang dari Bandung pecinta Persib, pecinta Persib umpama orang Bandung. Lah saking cintanya ntar kalau saya mati kafani pakai bendera Persib umpama. Yakin ibu-ibu yang pada takziah yang tahu malah pada baca Yasin tapi belakang depannya kok dikafani pakai bendera Persib kayak gimana gitu ya. Ya gak umum. Walaupun boleh, sesuatu yang gak umum itu akan jadi omong. Sesuatu yang gak masalah aslinya nggak masalah. Kalau ada yang mau, ya umpama itu bikin sensasi, dikapanin pakai, kalau orang Madura yang hitam merah apa? Sakera. Apa? Hitam putih ya? Apa hitam merah? Bah iya wes pokoknya pakai sakera gitu umpama ya. Boleh. Cuman yakin kalau ada yang takziah melihat jenazahnya belum dimasukin ke keranda, takutnya pada malah langsung dipoto, dibikin status. Apalagi bawa celurit. Ya Allah Rabbi walillahil hamd wallahu a'lam bissawab. Bisirril